Halo sahabat kabar bursa, apa kabar? Semoga keadaan Anda baik-baik saja ya. Di tengah situasi ekonomi yang makin terguncang oleh ambisi negara didaya menguji daya tahan setiap mitra dagangnya. Dan editorial pekan ke-44 kini bertajuk Menyulap Musibah Jadi Mujizat. Saat ini dibaratkan Indonesia nih benar-benar membutuhkan sentuhan seorang Midas. Nah, saya Jacob Tobing akan memandu acara dialog ini bersama rekan saya Uslimin Usle, pemimpin redaksi kabarpursa.com. Halo, apa kabar sahabat kabar bursa? Mudah-mudahan setelah libur panjang menikmati mudik, sekarang semua sudah segar kembali Iya. di tengah situasi yang tidak pasti. Iya, betul sekali, Pak. Dan saat lagi kita tidak hanya mengupas soal masalah, tapi juga membahas langkah-langkah konkret yang realistis bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyulap musibah jadi mujizat. Sebelumnya kita simak dulu paket pengantar editorial pekan berikut ini. Segenap dunia tidak akan lupa hari Rabu 2 April 2025 bukan sebagai hari pembebasan Amerika seperti klaim Presiden Donald Trump, tetapi sebagai momen titik balik yang mengubah landscape perekonomian global lewat kebijakan penerapan tarif impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Penghitungan tarifnya pun murni transaksional, bersifat pragmatis, tidak berlandaskan ilmu ekonomi manapun. Donald Trump tengah menjalankan misi suci, menjadikan Amerika kembali berjaya. Ironisnya, outlook peluang resesi Amerika Serikat dalam 12 bulan ke depan diprediksi Goldman Sachs meningkat jadi 45%. Hal senada juga dilaporkan JP Morgan Chase menaikkan prediksi resiko terjadinya resesi global melesat menjadi 60%. Kendati demikian, langkah Trump semakin mantap dengan klaim telah berhasil mendatangkan investasi mencapai 5 triliun dolar Amerika dalam periode Januari sampai April 2025. Indonesia turut semua negara ASEAN pun menanggung musibah serupa. If you look at Switzerland, 61% to 31%, Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%. Tarif baru atas produk impor Indonesia sebesar 32% sudah mulai berlaku sejak hari Rabu 9 April 2025 yang semakin nyata menggiring dunia memasuki era perang ekonomi. Nah, Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa menteri-menteri ekonomi yang sekarang harus menghadapi kondisi perang ekonomi ini, kita di dalam front line-nya harus berinisiatif untuk melakukan reform dan deregulasi. Karena kejadian shock seperti ini bukan pertama kali di dalam sejarah kita. Kita pernah mengalami pada tahun 80-an, waktu itu shock minyak dan perang. Kita juga menghadapi kondisi global economic shock. Tahun 2008-2009, 97-98 kita menghadapi krisis ekonomi. Belajar dari semua shock ini, pada saat terjadinya shock justru ini menjadi opportunity untuk mereform dan melakukan deregulasi. Jadi berdasarkan instruksi Bapak Presiden, bahkan sebelum Trump Liberation Day tarif, kita sudah diminta untuk memformulasikan deregulasi. Menurut Sri Mulyani, semua institusi global seperti WTO, IMF, dan lainnya kini sudah tidak efektif lagi. Pun tidak ada lagi sistem yang bersifat unilateral, berganti menjadi tidak pasti. Rantai pasok global berdasarkan definisi kawan dan lawan juga tidak relevan lagi. Dan Indonesia tidak akan retaliasi, tetapi memilih untuk menempuh jalur diplomasi, serta trade diversion atau pengalihan ke negara tujuan ekspor alternatif. Kemudian optimalisasi peran ASEAN menjadi nilai tambah posisi tawar dengan skema single window ASEAN, lalu rencana mengubah aturan soal TKDN, menghapus batas kuota impor akan menambah deretan panjang jurus pamungkas Indonesia. Sebab mundur dan diam bukanlah pilihan. Saat dunia menghadapi ketidakpastian, Indonesia justru harus hadir dengan kepastian, termasuk kewajiban menjaga iklim usaha domestik, kepastian hukum, serta kebersamaan semua pemangku kepentingan.
Saya pikir strategi yang begitu baik, Pak. Mengapa kadang-kadang di lapangan, karena kami ini memberikan masukan dari lapangan, itu tidak terasa di lapangan. Berarti ada masalah di gap implementasinya, Pak. Dan ini yang mungkin perlu perhatian Bapak, bagaimana mengawal implementasi ini. Karena banyak effort yang sudah baik, ini ternyata kenyataannya belum bisa dirasakan di bawah. Nah, saya memberikan contoh, Pak, ini sangat spesifik, karena tadi sudah disampaikan Pak Luhut mengenai deregulasi dan juga mengenai ekonomi biaya tinggi, Pak. Ini kenyataan yang benar terjadi di lapangan. Masalah perizinan Bapak sudah tahu, begitu banyak permasalahan. Tapi yang sebenarnya solusinya kan Bapak sudah ada dan sudah disampaikan juga. Namun kenyataannya sudah bertahun-tahun ini banyak yang belum bisa diperbaiki. Jadi mungkin yang perlu kita sampaikan bersama adalah biarlah kami memberikan peran kami untuk membagikan masukan dari lapangan, Pak. Apa yang sudah jalan, apa yang belum jalan. Sehingga secara berkala Bapak bisa tahu. Kalau tadi dikatakan banyak yang sudah baik, banyak juga yang masih belum baik. Akankah Indonesia sanggup mengubah musibah menjadi mujizat? Seperti peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika bangsa Indonesia bersatu, niscaya Indonesia akan sanggup. Untuk menyulap musibah jadi mujizat sudah pasti tidaklah cukup dengan niat maupun janji belaka. Tapi butuh tindakan nyata. Terlebih lagi, pemerintahan Trump baru saja mengumumkan tarif impor baru atas produk China sebesar 104%. Sementara Beijing tegas menyatakan tidak akan menyerah, berjuang hingga akhir. Tidak berlama-lama, kita langsung saja mendengar pandangan redaksi kabar bursa.com mengenai hal ini. Pak, situasi perang dagang khususnya antara Amerika dan China kan semakin meruncing nih, Pak. Kira-kira langkah strategis apa sih menurut redaksi kabar bursa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak? Ya, jadi sebelum kita langkah strategis apa, teman-teman kabar bursa mau mengingatkan publik Indonesia, sebetulnya kita sudah mengingatkan sejak awal, sejak November. Sejak November tahun lalu kita sudah mengingatkan, waspada efek Trump. Ya kan? Bahwa Trump 8 tahun lalu ketika pertama berkuasa di Amerika, itu dia mengambil dan menerapkan sebuah kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan luar negeri, yang betul-betul menempatkan kepentingan Amerika di atas segalanya. Nah, ini terulang lagi. Jadi harusnya kita tidak perlu kaget dengan apa yang terjadi kalau kita melakukan langkah mitigasi sejak awal. Nah, itu yang pertama, Pak Yakob. Jadi kebijakan Trump ini adalah sebuah kebijakan yang bukan tiba-tiba muncul. Mereka sudah menyiapkan dan sejak masa kampanye timnya itu sudah menyampaikan sinyal-sinyal akan seperti apa. Nah, sekarang yang terbaru pemerintah Amerika di bawah kendali Donald Trump itu kan mengubah tarif masuk barang-barang dari negara-negara mitra. Itu kurang lebih ada 60 negara yang mengalami perubahan tarif. Gila-gilaan. Dan dia suka-suka. Ibu Sri Mulyani Menko kemarin mengatakan tidak ada rumus yang dipakai. Jadi para ekonom bingung juga rumus apa dipakai. Mau teman, mau kawan, mau lawan, tiba-tiba berubah. Jadi yang menjadi anggota NAFTA pun juga ada perubahan tarif. Jadi mau kawan dekat, mau ini. Nah, karena itu sebetulnya sesuai dengan judul yang kita angkat, menyulap musibah jadi mujizat. Disinilah kita tunggu kelihayan tim ekonomi pemerintah. Bagaimana musibah yang ditimbulkan oleh Donald Trump itu mampu diambil manfaatnya agar kemudian kita menjadi mujizat. Nah, mujizatnya seperti apa? Kita bisa keluar dari krisis itu dan kita bisa membuka ruang pikiran kita bahwa ternyata di balik musibah ini ada langkah-langkah yang bisa mengantarkan kita kepada mensejahterakan masyarakat. Kita juga udah ada modal, Pak, ya, ketika zaman COVID kemarin itu kan, dan juga zaman Krismon kita sudah melalui itu ya. Sangat kuat sekali. Nah, sebetulnya Pak Erlangga juga kemarin juga menyampaikan bahwa Indonesia secara pasar dalam negeri itu luar biasa kuat. Itu yang membuat kita bisa kuat. Nah, karena itu sebetulnya pasar dalam negeri ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kemudian semut di seberang lautan nampak sekali, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, ini yang harus kita ingatkan bahwa di dalam negeri pun itu banyak banyak potensi yang kalau digarap dengan baik itu kita bisa berdiri tegak. Seperti apa, Pak, potensinya, Pak? Jadi pasar dalam negeri kan kita banyak pengguna kebutuhan kita, tekstil. Nggak perlu kita ngekspor kemana-mana, alas kaki. Pasar dari Jawa ke pulau yang lain,
kalau itu dikelola dengan baik, Mhm. ditata pasarnya, itu adalah sebuah pasar yang bagus. Ya, Hmm. bahwa kemudian memang ada hal-hal, ada produk-produk tertentu yang mau tidak mau kita harus ekspor, harus kita impor karena memang kebutuhannya di sana. Misalnya minyak sawit kita harus ekspor karena mereka butuh. Mhm. Ya, itu adalah peluang buat kita bagaimana menjadi menaikkan sisi tawar kita. Mhm. Mhm. Selama ini minyak sawit misalnya suka-sukanya mereka, Mhm. kenapa tidak kita menentukan tarifnya? Mhm. Ya. Tapi kan kalau dari hitung-hitungannya Pak, dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia, Ya. Amerika kan di posisi 3 terbesar Pak. Ya, Apakah jadi kita akan nanti bisa kehilangan Nah, pasar situ Pak? nah itu dia. Jadi Amerika sejauh ini sebetulnya memang cukup besar, Mhm. ya. Dia penyumbang surplus neraca perdagangan Mhm. kita, ya, Mhm. bersama sejumlah negara, termasuk India, ya. Kemudian di dalam negeri, di ASEAN itu Mhm. surplus kita yang terbesar kedua itu adalah Filipina. Nah, tapi Mhm. selain Amerika adalah pasar terbesar kita adalah Cina. Mhm. Cuma memang dalam beberapa waktu terakhir itu neraca perdagangan kita dengan Cina itu mengalami defisit yang cukup tajam karena lebih banyak impornya daripada ekspornya. Iya. Nah, ini sudah berkali-kali kita bahas di forum ini. Nah, gitu. Jadi sekarang bagaimana Indonesia mengambil peran di situ sehingga kemudian Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan negara kecil loh. Hmm. Dulu di zaman Pak Harto menjadikan Indonesia sebagai macan Asia. Ya, meskipun kalau sekarang ini bukan lagi macan Asia tapi Garuda Asia. Garuda Asia ya, terbang sekarang Pak ya, di Terbang udara Pak tinggi ya. ya, di udara kita. Nah, tapi jangan-jangan karena terlalu terbang dilupakan masyarakatnya Oh gitu iya, kan. lupa nginjak bumi kan. Jangan lupa nginjak bumi karena Oh iya. masyarakat kita ada di bumi gitu. Oh iya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, situasinya semakin meruncing apa yang harus dilakukan agar kemudian ini kita bisa. Yang pertama banyak hal ya. Mhm. Amerika adalah negara strategis yang luar biasa buat kita, Mhm. Indonesia dan seluruh dunia yang menjadikan Amerika sebagai mitra negara mitra yang sangat strategis. Mhm. Mhm. Nah, karena itu Indonesia juga harus mengambil langkah-langkah yang strategis. Tidak perlu terlalu agresif seperti Cina yang langsung melakukan perlawanan, Mhm. karena memang Cina kalau melawan ya bisa aja, sama-sama negara didaya, mereka punya kekuatan politik di PBB juga sama setara dengan Amerika. Mhm. Nah, kita seperti apa? Kita kan gampang sekali. Nah, sekarang tapi Indonesia berada pada posisi antara Cina dan Amerika. Nah, disinilah dunia menguji sikap politik luar negeri Indonesia yang telah dicanangkan oleh pendiri bangsa ini bahwa kita berada pada politik bebas aktif. Mhm. Nah, Indonesia sudah menyatakan diri masuk ke BRICS. Jadi di tengah perang dagang ini, Indonesia harus memaksimalkan potensi yang ada di BRICS. Mhm. Ya, ini kita tidak bermaksud mengajari pemerintah, tapi ini kita menyampaikan bahwa inilah masukan-masukan yang kita bisa berikan dari media. Ya, Mhm. jadi kalau ada yang tidak setuju atau dia kita sudah lakukan ya kita ingatkan lagi kan. Kalau berkali-kali diingatkan nggak ada masalah kan. Iya, iya. Inilah peran media kan gitu. Mhm. Jadi manfaatkan BRICS. Itu di tingkat global kan. Mhm. Kita juga ada di G20. Silakan gunakan itu, maksimalkan itu. Kemudian kita ada ASEAN. Jangan salah, jangan terlalu jauh. ASEAN. Mhm. Sebetulnya ASEAN itu negara ke Indonesia. Kalau Indonesia lagi masanya Indonesia memimpin ASEAN, biasanya ASEAN itu sangat berdaya, Pak. Nah, Mhm. ini yang harus dimaksimalkan. Mengembalikan rohnya itu. ASEAN seperti apa? Sehingga kemudian kita menjadi lebih kuat. Mhm. Apalagi kita ada perdagangan bebas ASEAN plus Cina kan. Mhm. Nah, itu. Nah, Pak Erlangga juga mengakui bahwa posisi Indonesia di ASEAN itu besar dan sumbangan ya negara-negara ASEAN terhadap defisitnya ekonomi Amerika itu cukup besar, Pak. Iya, cukup besar ya Pak ya kemarin. Terbesar kedua. Iya. Ya. Jadi ekonomi Amerika itu mengalami defisit setelah Cina adalah ke ASEAN, gabungan ASEAN tapi ya. Iya. Ya, yang angka terakhir itu Vietnam karena itu mungkin Vietnam kena tarif yang lebih tinggi kan dari Indonesia. Iya betul. Dia ada di angka 124 kalau tidak salah. Mhm. Nah, kita ada di angka 90-an. Mhm. Jadi kita ada pada posisi ketiga atau keempat di ASEAN. Tapi kalau Mhm. ASEAN bersatu ini, itu pasti akan punya pengaruh yang luar biasa kepada Amerika. Indonesia ini kan dikenal sebagai penggerak di kawasan Iya. ASEAN Pak ya. Bukan Tapi ini hanya di Asia Afrika pernah. Asia Afrika Pasifik. Tapi khusus untuk ASEAN ini kan minggu ini kan akan bertemu para Iya. kepala negara. Ini akan memberikan manfaat nggak sih Pak? Pasti, Pak. Mhm. Temuan tingkat tinggi kepala-kepala negara ASEAN ini itu pasti akan diintip oleh Amerika. Tidak mungkin tidak, Pak. Karena kedudukan ASEAN ini sangat kuat juga. Ya, ASEAN ini seperti tadi kita sebutkan ya, mengutip Pak Erlangga, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, itu kan cukup besar pengaruh
terhadap ekonomi Amerika. Nah, kalau ini misalnya semua menahan, ASEAN bersatu, Amerika juga akan berpikir 1000 kali, Pak. Donald Trump juga akan berpikir. Ya gitu. Nah, tapi apakah ASEAN ini kemudian dibawakan dari Indonesia misalnya nanti? Indonesia mengambil peran itu kembali, muncul sebagai pemimpin di ASEAN, ya harusnya ya seperti itu. Negara terbesar di ASEAN adalah Indonesia. Donald Ya. Trump kan bilang bahwa saya terbuka untuk negosiasi. Iya. Apakah posisi ASEAN akan bisa memiliki daya Bisa, nilai Pak. tawar yang lebih tinggi lagi? Sangat bisa. Jadi begini, harus mempelajari juga psikologi Trump, psikologi Amerika. Jangan kita terlalu agresif melakukan serangan ketika dasar pijakan kita tidak terlalu kuat. Yang paling penting, paling rasional adalah melakukan negosiasi. Dan Donald Trump terbuka untuk negosiasi. Kan ada beberapa yang sudah mengajukan negosiasi, itu direvisi kan, tapi melakukan perlawanan justru ditambah, ditingkatkan. Jadi itu harus bisa dibaca juga. Nah, jadi yang terbaik adalah jangan melakukan perlawanan secara vulgar, tapi melakukan negosiasi. Nah, problemnya adalah untuk kita bisa melakukan negosiasi secara langsung, kita ada masalah nih. Sejak Juli 2023, duta besar kita tidak ada di Washington, Pak. Oh gitu. Jadi Indonesia tidak punya lagi duta besar di Amerika. Nah, ini anomali, kontraproduktif. Kita menyebut Amerika itu sebagai negara mitra strategis, tapi justru sikap diplomatik kita tidak menunjukkan itu. Pemerintah Amerika kan ada juga di Jakarta kan, Pak? Ya, diwakilkan oleh kedutaan besar. Ya. Tapi kan lebih bagus lagi, di sini bisa ditekan, dilakukan pendekatan, di sana juga melakukan pendekatan. Kalau pendekatannya dua arah, dua tempat, itu akan lebih bagus lagi. Dibandingkan hanya satu saja misalnya, hanya Jakarta saja yang diulik-ulik. Tapi Washington tidak. Ini kan Jakarta juga, Dubes Amerika akan koordinasi di sana. Pantas saja, Pak ya, mungkin Pak Prabowo menyadari bahwa komunikasinya buruk ya. Ya, itu dia. Jadi mungkin itu harus diperbaiki ya. Ya, jadi pola komunikasi. Nah, ini dia. Ini nah, sekali lagi, ini penting kepala negara dan seluruh jajaran kabinetnya untuk mendengarkan masukan publik. Jangan merasa hebat sendiri. Republik ini bukan milik kamu doang. Ya, kepala negara akan berganti setiap 5 tahun. Tapi pemilihnya, rakyatnya tetap. Jadi dengarkan suara rakyat. Tapi memang butuh, mungkin untuk pemerintahan ini butuh 150 hari dulu, Pak. Baru bisa bikin cara ASEAN untuk mendengarkan masukan. Ya, biasanya ketika ada situasi sulit, itu baru orang menjadi sadar. Nah, karena itu tugas media untuk selalu menggelitik sedikit ini, mengingatkan, ini ada lagi nih, jangan keasikan sendiri, jangan menjadi seperti Menara Gading begitu. Ketinggian sendiri dilupakan dasar pijakan. Berarti memang benar, Pak ya, maksudnya situasi seperti ini adalah momen yang tepat ya, Pak ya, istilahnya untuk rebound, terus ya mengubah musibah ini jadi mujizat. Jadi selalu di balik musibah selalu ada potensi-potensi munculnya sebuah mujizat. Coba kita ingat ya, di masa pandemi. Sebelum pandemi, kita semua ini, seluruh masyarakat global, mayoritas, itu tidak tahu bahwa ada potensi kita melakukan meeting, melakukan komunikasi, tidak harus bertemu. Tapi begitu ada masa pandemi, tiba-tiba kita menjadi kreatif. Nah, biasanya di balik kesulitan-kesulitan ini, kita harus berterima kasih. Besok kita harus berterima kasih pada Donald Trump. Gara-gara Donald Trump membuat kebijakan menaikkan tarif, tiba-tiba negara-negara mitra yang kena perubahan tarif itu menjadi kreatif. Terbuka pikirannya, oh ternyata pasar kita bukan cuma Amerika. Mohon maaf Amerika, kami ada pasar lain. Gitu. Ya, yang selama ini mungkin tidak terbuka. Ya, kita bisa ambil ilustrasi sebuah pabrik merek sepatu ya, nggak usah sebut. Ketika akan ekspansi ke Afrika, semua jajaran manajernya, jajaran direksinya menolak. Ngapain kita ekspansi ke sana? Di sana orang tidak pakai sepatu. Padahal justru karena orang belum bersepatu di sana, itu adalah potensi pasar luar biasa. Nah, ini seperti ini juga kira-kira. Jadi Donald Trump menaikkan tarif kita 32% kan, hanya. Itu ya meskipun Pak Erlangga mengatakan tidak semua komoditas kita kena tarif itu, tapi hanya komunitas-komunitas tertentu yang sifatnya strategis yang dikenakan. Misalnya alas kaki tidak kena dan sebagainya. Yang banyak juga ke sana. Nah, tapi begini, ya dengan adanya pembatasan, adanya perubahan tarif seperti itu yang kemudian dianggap membebani kita dan akan memukul pendapatan, kan kita bisa mengalihkan. Yang tidak kena tarif itu kita perbanyak, yang kena tarif kita cari pasar lain. Emang pasar ini cuma Amerika? Berarti strategi yang diungkapkan oleh Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan mengenai trade diversion itu, mengalihkan perdagangan tujuan ekspor alternatif, itu bisa menjadi
salah satu kunci juga, Pak, ya? Itu yang harus bisa ditangkap oleh para duta-duta besar Indonesia di negara-negara lain. Buka pasar. Jangan keasikan sendiri menjadi raja-raja kecil di negara itu. Harus mereka, para duta besar kita yang ada di negara-negara sahabat itu, harus menjadi betul-betul membuka mata dan telinga potensi apa yang bisa dimaksimalkan untuk memaslahatkan masyarakat Indonesia. Ya. Kalau tidak bisa ada komoditas yang bisa diekspor, kita ekspor misalnya tradisi kita. Menarik, Pak. Banyak hal yang budaya kita bisa kita ekspor. Ya, jadi sehingga kemudian dengan demikian akan berefek jangka panjang, berefek domino. Jadi sebenarnya posisi duta besar itu di negara sahabat itu sangat penting ya, Pak, ya? Luar biasa. Jadi bukan hanya untuk urusan administrasi masyarakat kita atau masyarakat negara setempat yang akan ke Indonesia, tapi juga termasuk mengintip peluang-peluang pasar dan berkoordinasi dengan menteri terkait dengan melalui Menlu tentu saja dan melalui presiden tentu saja itu bahwa di sini ada potensi pasar luar biasa yang bisa dibuka dan kita bisa masuk. Ada salah satu sahabat duta besar di Eropa itu tiba-tiba dia minta kepada sahabatnya di Indonesia, tolong kirimkan saya pelatih sepak takraw. Ah. Jadi kirimlah ke sana. Kebetulan sahabatnya itu seorang rektor. Rektor itu mengirim tim pelatih ke sana. Ternyata kemudian ini berkembang luar biasa dan itu menjadi potensial luar biasa juga. Menjadi potensi. Iya. Itu baru satu loh, Pak. Belum lagi yang lain kan. Nah, Selain duta budaya bisa justru mendatangkan perdagangan baru untuk Indonesia sebenarnya. terbuka peluang-peluang pasar baru gitu. Tapi sayang banget ya. Amerika berapa tahun Pak kosong, Pak? 2023, Pak. Ini dari Juli Iya, iya, sejak Pak Rosan itu diangkat jadi wamen, itu sejak itu kosong, Pak. Seharusnya kalau misalkan ada duta besar di sana mungkin pas transisi pemerintahan Nah, itu bisa membantu pola memberikan masukan, paling tidak memberikan masukan ya. kondisi internal Amerika seperti ini. Kira-kira seperti apa? Nah, kan salah satu tugas duta besar itu adalah memang ya antara bahasa kasarnya adalah mata-mata kita di sana kan, mata dan telinga kita. Iya. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat apa yang terjadi pada 30S, gerakan 30S kemarin itu kan duta besar Amerika sangat berperan memberikan masukan ke pemerintah Amerika bahwa kekuatan-kekuatan yang bertarung di Indonesia itu seperti ini. Cakrawirawa ada ini ada ini dan sebagainya. Nah, jadi dan semua sama tahu lah bahwa duta besar itu kantor kedubes sebuah negara itu ya di situ bukan hanya urusan administrasi, banyak hal. Kontra intelijen juga digarap di situ kan. Nah, ini termasuk bagaimana kebutuhan intelijen kita, intelijen perdagangan dan sebagainya, intelijen ekonomi dan sebagainya. Yang harusnya bisa istilahnya memberikan input lah ya ke Jakarta ya. Memberikan input ke Jakarta karena bagaimanapun juga mereka yang melihat langsung di sana. Kalau kita di sini hanya berdiskusi dengan duta besar Amerika di sini, kan apa yang kita rasakan di sini, tapi kita tidak tahu apa kondisi real di sana. Ya, di balik sebuah kebijakan itu apa yang mendasarinya. Kalau kita bisa tahu apa yang mendasari kebijakan itu, kita bisa melakukan langkah-langkah hal-hal yang bergerak dari belakang untuk kemudian nah ini bagaimana kita kemudian melakukan sebuah kebijakan, mengambil sebuah langkah-langkah strategis yang pada akhirnya Trump mengatakan sudah Indonesia adalah negara mitra dan sebagainya. Kita bisa mengubah dari 32 menjadi mungkin 23 atau hanya 3,2 dan sebagainya. Kita nggak tahu kan? Iya. Pak, mengenai tadi kan dalam situasi susah maka akan timbul ide kreatif. Nah, dalam Sarasen Ekonomi kemarin Presiden Prabowo memberikan statement bahwa oke lah kita buka saja keran impor. Jadi tidak ada lagi pembatasan kuota impor. Nah, hal ini pun didukung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Paling tidak tata niaga impor itu akan lebih transparan dengan berbasis IT yang menggunakan apa disebut National Logistic Ecosystem. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah ini bisa berdampak positif? Bisa membawa terobosan? Nah, membuka keran kuota impor seluas-luasnya itu harusnya juga dibarengi dengan kebijakan membuka ruang dan perlakuan yang sama terhadap ekspor. Kalau kita terlalu membuka pasar impor untuk masuk ke Indonesia, tapi kita tidak membuka ruang agar kemudian komoditas kita juga bisa keluar seluas-luasnya. Tapi yang kita bahasakan pada beberapa editorial sebelumnya, kalau barang mau masuk itu dibukakan karpet merah, silakan masuk. Tapi barang kita yang mau keluar di screening habis-habisan, itu kan tidak fair. Ya, jadi pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan dan stabilitas dalam negerinya.
Jangan sampai kemudian barang-barang luar negeri masuk semua, barang-barang produksi kita tidak laku. Karena pasti kita akan lebih mahal, karena produksi kita itu masih menggunakan tenaga-tenaga manusia. Di Cina sudah menggunakan robot. Jadi produksinya mereka itu relatif, harga biaya produksinya relatif murah. Nah, pasti mereka akan gampang masuk. Ini hati-hati, jangan-jangan kemudian ini memukul muka sendiri. Malah jadi Jadi bumerang. iya, menjadi bumerang, Pak. Jangan sampai kemudian kita terlalu panik. Wah, kalau begitu silahkan impor, masuk. Nah, ini kan bahasanya gimana ya, Pak Yakob ya? Jadi gini, ini kita untuk ekspor dikenakan tarif luar biasa. Karena itu lalu kan, ayo masuk deh barang-barangnya. Ada ini apa yang Ini kan lain yang gatal, lain yang digaruk, Pak. Yang harusnya langkah kebijakan yang harus diambil sekarang adalah bagaimana agar kemudian roda ekonomi kita bergerak dan menguntungkan bangsa dan negara. Kalau impor, untungnya kita di mana, Pak? Untungnya paling hanya kebutuhan kita terpenuhi, tapi kita akan bergantung pada negara asal. Ya. Jadi Kita akan bergantung dan kita akan gampang di remote control oleh negara asal. Indonesia macam-macam. Kami tidak kasih pasar kita bakal direbut ya. maka pemain dalam negeri akan menjerit, Pak. Ya, ini makanya ini harus dibahas baik-baik, didiskusikan baik-baik, apa untung dan mudaratnya. Supaya tidak Ya jangan sampai ya. Kan memberatkan ini kan sebetulnya sektor tertentu. kita ini kan tertahan ekspor ke Amerika gara-gara kenaikan tarif. Iya. Jadi pendapatan kita berkurang. Tapi tiba-tiba kita akan buka impor, keran impor. Ini kan tidak Jadi apple to. Jadi bukan solusinya. Yang problemnya yang gatal adalah di kanan, tapi yang digaruk di kiri, Pak. Ya. iya. Jadi agak jadi aneh, Pak ya. Agak aneh dan agak anomali. Yang harusnya ini adalah kalau menurut hemat kami di kabar bursa, redaksi kabar bursa, sekarang ini kalau perlu Presiden memerintahkan seluruh duta besar Indonesia di luar negeri cari potensi pasar seluas-luasnya. Siapa yang dapatkan potensi pasar paling besar, kita kasih reward. Cakep, Pak. Jadi terakhir, Pak, closing statement Bapak gimana, Pak, supaya pemerintah bisa menyulap musibah ini menjadi mujizat, Pak? Agar musibah ini bisa menjadi mujizat, maka pemerintah harus banyak mendengar. Kemudian jangan bablas, jangan panik. Ya bahasanya mantan salah satu negarawan kita, pemerintah harus berhati-hati dan melakukan negosiasi sebaik-baiknya. Diplomasi itu penting, komunikasi itu penting. Ya, di salah satu daerah itu terkenal dengan triloginya, trilogi 3 ujung. Apa itu, Pak? Jadi pertama komunikasi, ujung lidah, Oh, oke. pendekatan itu. Jadi ini dinegosiasikan, dikomunikasikan. Kalau itu tidak bisa, pendekatan ujung kelamin, melakukan kemitraan, hubungan bilateral. Nah, yang terakhir baru ujung senjata, perang. Dan ini bukan tidak mungkin. Akan berujung pada kalau ini tidak bisa selesai, semua menggunakan kepala panas, sangat bisa jadi akan memicu resesi global yang kemudian berdampak pada, dan bukan tidak mungkin akan terjadi perang dunia. Menarik juga, Pak ya. Tapi dalam Pasti. kemarin menariknya Ibu Sri Mulyani kemarin menceritakan bahwa dalam Sarasehan bahwa menteri-menteri Kabinet Merah Putih ini sekarang diminta untuk mengambil kebijakan bersikap dan bekerja seperti menghadapi perang sekarang, Pak. Jadi udah simulasinya udah seperti Pasti, Pak. dalam perang. Dalam situasi pandemi, tapi bukan pandemi COVID. Ini adalah pandemi ekonomi. Ya, jadi ada sebuah situasi ekonomi yang memungkinkan kita ini tidak bisa berleha-leha saja. Ya, karena sekali lagi, kalau keran impor dibuka, akan ada sejumlah komoditas kita. Ya, kan akan ada PHK lagi. Pasti, Pak. Pabrik-pabrik kita banyak yang akan tutup. Karena barang-barang yang dibutuhkan itu, yang diproduksi dalam negeri, kalah saing dengan produk dari luar. Apalagi produk dari Cina, kita nyebut aja. Produk-produk Cina itu luar biasa, Pak. Di mana-mana ada sahabat begini, dia mengatakan, ini dalam rangka libur lebaran, saya akan membersihkan di rumah saya. Tidak ada lagi produk Cina. Ternyata, Pak, agar tidak ada produk Cina, dia harus telanjang bulat. Jamnya dari Cina, cincinnya dari Cina, bajunya dari Cina, semua sopanya dari Cina, produk Cina. Akhirnya dia harus telanjang bulat karena ternyata tidak bisa kita melepaskan diri dari Cina.
Jadi kalau Cina melakukan perlawanan sampai titik darah terakhir kepada Amerika, wajar, mereka punya kekuatan. Tapi kalau kita, nah karena itu Indonesia adalah mengambil langkah yang lebih soft, yaitu negosiasi. Dan agar ini negosiasinya menjadi bergerak dua arah, buka dong segera itu duta besar. Kirim dong orang. Masa tidak ada orang selain Bapak Rosan yang layak menjadi duta besar di Amerika? Ada berapa ratus juta masyarakat Indonesia, masa nggak bisa? Atau jangan-jangan dilupa. Dilupa bahwa di sana ternyata tidak ada gitu. Tapi ini kan sejak periode lalu kan. Apa itu mungkin memberikan gambaran mengenai hangat dan dinginnya suatu hubungan, Pak? Nah, yang menarik itu begini, tapi saya tidak tahu apakah ini cerita anekdot atau bukan. Jadi, konon kabarnya, konon kita harus berkan ini harus dikonfirmasi ke Pak JK ini. Ketika Joe Biden kemarin ya, jadi Pak JK ke sana, Joe Biden mengatakan, "Hai, Wakil Presiden Indonesia, apa yang bisa kami bantu?" Pak JK bilang, "Konon kabarnya, konon ya." Pak JK bilang begini, "Oh, mohon maaf, sorry, Mister. Saya datang justru akan menawarkan apa yang saya bisa bantu, apa yang Indonesia bisa bantu buat Amerika." Kira-kira dalam negosiasi, dalam diplomasi kita harus seperti itu, Pak. Indonesia agar ini kita bisa menyulap musibah menjadi mukjizat, Indonesia tidak boleh Minder. nggak boleh minder, Pak. Indonesia harus percaya diri. Donald Trump kami punya ini. Silakan kita bisa kerjasama. Itu kemarin Pak Erlangga juga menyebut kita ada kerjasama investasi Amerika di Batam yang sejak tahun 96 TIFA. Nah, ini Amerika kita punya kerjasama kita selama ini dengan Freeport misalnya. Sampaikan bahwa agar hubungan kita ini seimbang sebagai sama-sama bangsa yang berdaulat, ayo dong, jangan Anda terlalu menganggap bahwa kami adalah bangsa babu. Harus kita bisa mengatakan itu. Yes, betul. Menarik sekali, Pak. Ya, tapi lagi-lagi ini masukan ya, masukan buat kita semua. Ya, sangat bisa jadi apa yang kami sampaikan ini hasil riset di teman-teman di newsroom dan di multimedia kabar bursa mungkin dianggap basi dan sebagainya, tapi ya kita harus sampaikan. Paling tidak inilah yang bisa kita sumbangkan buat bangsa dan negara. Kan Pak Presiden mengatakan, "Ayo putra bangsa Indonesia, kita sama-sama membangun bangsa ini." Nah, cara membangun bangsa untuk teman-teman jurnalis itu adalah seperti ini, memberikan masukan luar biasa. Jangan kemudian karena tidak setuju dengan ini, lalu dikirimkan kepala babi dan sebagainya. Itu sebetulnya tindakan pengecut yang melakukan seperti itu. Teror-teror seperti itu, meneror jurnalis, itu adalah tindakan-tindakan pengecut. Tidak ada lagi tempatnya, dan tidak ada tempat dan ruang di Indonesia seperti itu. Negara demokrasi tidak boleh menumbuhkan seperti itu. Dan bukan cara untuk berkomunikasi juga seperti itu. Cara itu menunjukkan cara berkomunikasinya komunikasi primitif. Iya. Baik, Pak Usle, terima kasih untuk saran juga pandangan dari redaksi Kabar Bursa. Semoga bisa didengar, Pak ya. Mudah-mudahan. Iya. Didengar dengan kepala dingin ya, tidak emosional. Lalu kemudian minta kepala babi itu diolah untuk jadi bahan makanan. Baiklah. Demikian Sobat Kabar Bursa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa follow, klik subscribe channel Kabar Bursa. Klik like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti terus perkembangan ekonomi terkini, baca kabarbursa.com, navigasi keuangan Indonesia. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Jacob Tobing bersama rekan saya, Bapak Uslimen Usle, pamit undur diri, sampai jumpa.